Selamat datang kembali dalam perjalanan mengarungi dunia mikroorganisme. Kali ini kita akan menjelajah dunia organisme yang sangat kecil ukurannya, yaitu bakteri. Bakteri ada di mana-mana. Mereka hidup di udara, tanah, bahkan di tubuh kita. Organisme mikroskopis ini telah ada selama miliaran tahun. Meskipun ukurannya sangat kecil, bakteri memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan. Banyak orang mengaitkan bakteri dengan penyakit, tetapi sebagian besar tidak berbahaya atau bahkan bermanfaat. Mereka membantu kita mencerna makanan, menghasilkan vitamin, dan melindungi kita dari mikroorganisme patogen yang berbahaya. Di lingkungan, bakteri menguraikan bahan organik mati dan mengikat nitrogen untuk tanaman. Bakteri sangat beragam, dan mereka dapat hidup di lingkungan yang ekstrem. Dari palung samudra hingga sumber air panas, bakteri telah beradaptasi untuk bertahan hidup. Memahami bakteri sangat penting untuk pemanfaatan bakteri dalam pengobatan, pertanian, dan ilmu lingkungan. Industri seperti produksi makanan dan pengelolaan limbah bergantung pada proses bakteri. Saat kita mempelajari dunia mereka lebih dalam, kita menemukan betapa pentingnya mereka. Mereka tidak hanya sekedar organisme berukuran sangat kecil, namun sesungguhnya merekalah penguasa planet bumi. Bakteri adalah sel prokaryotik, yang berarti mereka tidak memiliki nukleus yang terikat membran. Materi genetik mereka mengapung bebas di sitoplasma. Sebagian besar bakteri memiliki dinding sel untuk bentuk dan perlindungan. Pewarnaan Gram mengklasifikasikan bakteri menjadi gram positif dan gram negatif. Metode pengecatan dinding sel bakteri pertama kali dikembangkan oleh Hans Christian Gram, seorang ahli mikrobiologi dari Denmark pada tahun 1884. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tebal dan berwarna ungu ketika dilihat di bawah mikroskop cahaya. Sebaliknya, bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang lebih tipis dan berwarna merah ketika dilihat di bawah mikroskop. Bakteri memiliki berbagai bentuk kokus atau bulat, rod atau batang, dan spiral. Beberapa spesies bakteri membentuk rantai atau kelompok, sementara yang lain memiliki flagella untuk bergerak. Ciri-ciri struktural ini membantu mengidentifikasi bakteri dan memahami perilaku mereka. Klasifikasi membantu dalam mempelajari interaksi mereka dengan lingkungan dan inang. Dalam pertanian, bakteri seperti Rhizobium mempunyai kemampuan untuk mengikat nitrogen dari atmosfer, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kelompok Rhizobium membentuk simbiosis mutualistik dengan tanaman leguminosa atau kacang-kacangan. Bakteri juga memiliki kemampuan menguraikan bahan organik, melepaskan nutrisi untuk tanaman. Beberapa bakteri melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Dalam aspek kesehatan, bakteri patogen menyebabkan penyakit, tetapi probiotik mendukung pencernaan dan kekebalan tubuh. Mikrobioma usus sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Di lingkungan, bakteri menguraikan bahan organik dan melakukan fotosintesis. Cyanobacteria menghasilkan oksigen dan mendukung rantai makanan akuatik. Bakteri telah banyak digunakan dalam pertanian, produksi makanan, pengelolaan limbah, dan penanganan polusi. Bakteri dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk makanan fermentasi, misalnya yogurt, asam amino, cheese, dan lain-lain. Bakteri membantu menguraikan limbah dan membersihkan tumpahan minyak. Kita terus akan dapat menemukan cara-cara baru untuk memanfaatkan kemampuan mereka bagi kepentingan manusia. Bakteri menunjukkan strategi metabolisme yang beragam. Bakteri autotrof menghasilkan makanan mereka sendiri dengan melakukan metabolisme menggunakan senyawa anorganik. Bakteri fotosintetik menggunakan sinar matahari, sedangkan bakteri kemosintetik mengoksidasi senyawa anorganik. Bakteri heterotrof mengonsumsi senyawa organik untuk energi. Dekomposer menguraikan organisme mati, sedangkan parasit bergantung pada inang yang hidup. Beberapa bakteri mampu beradaptasi terhadap lingkungan dengan melakukan perubahan terhadap metabolisme. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk berkembang dalam berbagai kondisi. Memahami metabolisme bakteri membantu dalam mengembangkan berbagai macam terapi, termasuk untuk menghasilkan antibiotik dan pengembangan bioteknologi modern. Ilmuwan lingkungan mempelajari metabolisme bakteri untuk siklus nutrisi dan kesehatan ekosistem. Menjelajahi metabolisme bakteri dapat mengungkap berbagai rahasia alam yang dapat memberikan wawasan baru mengenai dunia yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Bakteri hidup di lingkungan yang beragam. Bakteri psikrofil tumbuh di suhu dingin, sedangkan termofil lebih menyukai lingkungan panas.
Mesofil, termasuk patogen manusia, tumbuh pada suhu sedang. Asidofil tumbuh subur dalam kondisi asam, alkalofil di lingkungan basah. Neutrofil tumbuh paling baik pada pH netral. Bakteri aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tumbuh tanpa oksigen. Anaerob fakultatif dapat beralih antara oksigen dan tanpa oksigen. Adaptasi ini memungkinkan bakteri untuk menjajah hampir setiap habitat di bumi. Dari usus manusia hingga lingkungan laut dalam, bakteri menemukan cara untuk berkembang. Daya adaptasi mereka menjadikan mereka pemain kunci dalam ekologi global. Bakteri sangat berharga untuk pengembangan bioteknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Genetika bakteri berbeda dari organisme yang lebih kompleks. Sebagian besar bakteri memiliki kromosom sirkular tunggal, meskipun beberapa spesies bakteri diketahui memiliki bahan genetik ekstra kromosomal yaitu plasmid. Banyak bakteri yang memiliki plasmid, yang membawa gen menguntungkan seperti resistensi terhadap antibiotik. Beberapa spesies bakteri bahkan mempunyai plasmid berukuran sangat besar, bahkan hampir sama besar dibandingkan dengan ukuran bahan genetik utamanya, dan disebut sebagai megaplasmid. Bakteri mentransfer materi genetik melalui transformasi, konjugasi, dan transduksi. Dalam transformasi, bakteri mengambil DNA dari lingkungan mereka tanpa melalui perantara. Transformasi dapat terjadi ketika bakteri dalam status fisiologis yang kompeten untuk transformasi. Konjugasi melibatkan kontak langsung antar bakteri dan melakukan transfer DNA melalui pilus. Transduksi dilakukan dengan menggunakan bakteriofag sebagai perantara untuk mentransfer DNA. Ada dua macam transduksi yang diketahui, yaitu transduksi umum atau generalized transduction, dan transduksi khusus atau specialized transduction. Metode ini memungkinkan bakteri untuk memperoleh sifat baru dengan cepat. Transfer gen berkontribusi pada kemampuan adaptasi dan evolusi bakteri. Pemahaman mengenai transfer bahan genetik pada bakteri menjadi salah satu fondasi sangat penting dalam pengembangan teknik rekayasa genetik. Genetika bakteri mengungkapkan wawasan tentang kelangsungan hidup dan kemampuan adaptasi mereka. Keberadaan bakteri di planet bumi menunjukkan betapa kehidupan semua organisme akan sangat bergantung satu sama lain. Sekali lagi, perlu diingat bahwa jumlah populasi mikroorganisme di planet bumi, termasuk bakteri, jauh melebihi jumlah populasi manusia, sehingga sesungguhnya bakteri dan kelompok mikroorganisme yang lain adalah penguasa planet bumi yang sesungguhnya. Manusia hanya menumpang tinggal di planet bumi yang dikuasai oleh mikroorganisme. Demikianlah perjalanan kali ini, menjelajah sebagian kecil wilayah dunia bakteri yang sangat mengagumkan. Terima kasih telah bersama-sama dengan saya melakukan penjelajahan kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam penjelajahan berikutnya, menembus the new frontiers. Bye, and see you.